cek dulu ya habis jalan jauh. Kayak kaki aku mulai berkeringat deh. Aduh bahaya banget, habis ini balik ke kantor lagi kalau nanti basah terus menimbulkan aroma nggak sedap gimana ya, jadi nggak pede. Nah ternyata penyebab dari bau kaki itu sendiri karena memang adanya keringat berlebih, apalagi kita habis melakukan aktivitas seharian dan dalam kondisi kaki yang tertutup. Nah kira-kira gimana ya secara medisnya untuk mengatasi dari bau kaki ini? Gimana ya? Jangin angin kali ya? Kaki merupakan salah satu anggota tubuh yang memiliki kelenjar keringat terbanyak sehingga beresiko menghasilkan keringat berlebih. Keringat berlebih ini akhirnya membuat kaki basah atau mudah lembab. Pada kondisi ini, bakteri di permukaan kulit akan lebih mudah berkembang biak. Nah, ketika bakteri menumpuk inilah menyebabkan kaki menjadi beraroma tidak sedap atau secara medis disebut bromodosis. Umumnya, kondisi ini tidak berbahaya atau tidak termasuk suatu penyakit jika tidak disertai gejala medis tertentu. Namun, bau pada kaki tentunya dapat menurunkan rasa kepercayaan diri kita. Pada dasarnya keringat sendiri itu tidak bau. Jadi setiap orang yang berkeringat itu awalnya tidak bau. Dan keringat itu kan dikeluarkan di semua permukaan lapisan kulit. Dan yang salah satu yang terbanyak kelenjar keringatnya adalah di telapak kaki. Ketika keringat banyak, disitulah kolonisasi bakteri juga banyak. Akhirnya tadi bisa menyebabkan bau kaki. Jadi tadi kolonisasi bakteri banyak, akhirnya tadi juga keringat yang berlebih membuat situasi lembab, akhirnya juga jamur. Mana lagi harus tertutup pakai sepatu ya. Biasanya kan pekerja paling enggak 8-10 jam harus pakai sepatu, tambah lagi itu menyebabkan situasi si kumannya sama jamurnya tambah subur, bikin tambah bau kaki. Bagi orang yang pernah mengalami masalah bau kaki, rata-rata disebabkan karena baru melakukan aktivitas tertentu yang memicu keringat berlebih. Misalnya jalan jauh atau berolahraga. Apalagi aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan sepatu dan kaos kaki tertutup dalam jangka waktu yang lama. Oh pernah, kan biasanya habis futsal capek, terus mau cuci kaki kan mager gitu, terus mager ditinggal tidur apa gimana gitu kan bisa gatel-gatel gitu. Iya, bau juga. Saya pernah, waktu itu saya habis beraktivitas panjang kayak olahraga gitu. Terus kalau saya cara mengatasinya itu dengan menjemur sepatu, terus cuci kaki kayak pakai sabun gitu sih. Pada kasus tertentu, perubahan hormon dan tingkat stres yang tinggi juga dapat memicu munculnya keringat berlebih. Orang yang memproduksi kelenjar keringat berlebih secara medis disebut hiperhidrosis. Bau tidak sedap yang dihasilkan oleh adanya bakteri pada telapak kaki dapat memicu tumbuhnya jamur. Terkadang, jamur ini juga dapat menimbulkan rasa gatal berlebih. Secara medis, beberapa kondisi yang membuat kaki terlalu berkeringat dapat diatasi dengan pemberian perawatan khusus. Kalau sudah keringat banyak, biasanya bukan bedah. Jadi kalau di kedokteran kita bisa memberi antiperspiran, Mbak. Jadi antiperspiran itu kalau di ketek bisa kita sebut deodoran ya. Jadi isinya aluminium kloret 1. Yang kedua, kita harus mengontrol produksi kelenjar keringat biar nggak tambah banyak. Biasanya bisa juga disuntikan botulinum toksin. Nah, ada beberapa tips untuk mengatasi bau pada kaki. Pertama, jaga kebersihan kaki dengan mencuci kaki hingga bersih. Ketika menggunakan sepatu, pastikan kaki dan alas kaki dalam keadaan kering. Jangan lupa untuk mengganti kaos kaki setiap hari. Jika bau kaki disertai gejala lain seperti rasa gatal berlebih hingga adanya nyeri pada bagian lain, segera konsultasikan ke dokter. Ghea Klarissa, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.